Ciao guys, buongiorno. Hari ini aku bakal ajak kalian buat muter-muter di tempat tinggalku sekarang di dorm Polimi yang ada di Lecco. Jadi sekarang masih jam 7. Cuman di sini sih kalau jam 7 matahari belum terbit. Makanya sebenarnya sih susah banget ya buat bangun pagi kalau di sini. Tapi aku mencoba buat selalu bangun at least jam 7 lah. Karena aku perlu masak dan buat sarapan juga. Karena aku biasanya kelas jam 9 pagi startnya. Oke, let's go, ikuti aku melakukan aktivitas pagi di dorm. Nih guys, aku tunjukin kondisi langit jam 7 pagi di Lecco. Wah, dingin banget guys. Tapi gila pemandangannya. Masih ada salju sedikit, sisa hujan salju 2 hari yang lalu. Ini jam 7 ya guys ya. Di sini matahari baru terbit jam 7.30. Dingin banget guys. Tadi aku lihat temperatur pagi ini 1 derajat. Manusia tropis ini sangat kewalahan dengan suhu ini. Tapi it's okay, kita adaptasi. Yang penting kita bisa lihat pemandangan keren ini setiap hari. Oh ya, jadi hari ini tuh hari Minggu guys. Jadi rencananya aku bakal sekalian mencuci. Nanti aku bakal tunjukin gimana cara nyuci di dorm ini. Pulito e igiene, clean and hygiene, yang bahasa Itali. Oke, let's go. Tada! Kita akan pergi ke basement. Nah guys, jadi lumayan unik ya penamaan lantai di Itali. Dia mulainya bukan dari lantai 1 tapi dari lantai 0. Jadi sebenarnya kalau di Indo aku tinggal di lantai 5. Cuman di sini kita bilangnya lantai 4. Mari kita lihat. Keluar lift langsung tempat sampah. Jadi harus dipisah-pisahin ya guys ya. Ini dia lantai -1 atau basement. Ada meditation room, cooking, dining, TV room, study area, playroom, gym, laundry. Karena kita mau nyuci, kita ke laundry dulu. Laundry sebelah kanan. Nah, terus ini ada gymnya nih. Tapi gymnya lagi under maintenance. Jadi kalau kami mau nge-gym, itu kami harus ke gym kampus dulu untuk sementara. Paling enggak sampai bulan Juli kalau nggak salah. Dan ini dia. Ini washing room. Ini ada mesin cuci, ada 3, 1, 2, 3. Plus yang di atas 2 itu dryer. Dan lihat guys, harga sekali nyuci itu 2,44 euro. Begitu juga dengan kalau mau dryer juga 2,44 euro. Jadi tiap kali aku mau nyuci itu berarti 4,88 euro, hampir 5 euro ya. Wah, sekali nyuci itu 90.000 guys. Makanya aku nggak bisa nyuci sering-sering karena bakal boros banget. Jadi aku kumpulin sampai banyak, sampai maksimal. Karena si mesin cuci ini dia bisa nampung sampai 10 kilo. Jadi aku bener-bener maksimalin cuciannya sebanyak mungkin, sampai 10 kilo lah itu. Oke, sudah bayar tadi. Dan aku pilih ini untuk durasi yang 40 menit nyuci. Oke, all set. Let's go. Oke, begitu kurang lebih. Sekarang kita tinggal nunggu 40 menit. Mari kita makan. Ciao. Nah, jadi ini ruang makannya guys. Jadi
sebenarnya ini secara nama ruangan ini TV room. Karena bisa dilihat itu ada TV-nya. Tuh. Dan bisa nonton Netflix juga di sini. Cuman buat remote-nya itu harus minta ke resepsionis dulu buat nyalain TV-nya. Dan aku mau tunjukin juga. Jadi di sini ada banyak card game juga. Kita bisa main, pilih. Itu kurang lebih. Dan kalau kalian lihat ini semua penuh dengan locker-locker ya. Jadi setiap orang itu bakal dapat satu locker. Dan lockerku yang mana? Di sini yang paling bawah. Tada, agak berantakan ya. Cuman biasa aku taruh barang-barang bumbu-bumbu sih di sini. Sama buat sarapan kita pagi ini kita bakal makan ini. Oh iya, satu lagi kita bakal masak telur. Jadi kita butuh minyak, kita butuh, waduh guys, garam sama lada ketinggalan di atas. Bentar aku ambil dulu. Oke, I'm back. Ini dia, udah ambil garam, oregano, black pepper. Ini guys, jadi repotnya di sini karena nggak semua barang itu muat di locker. Terus kadang juga ada beberapa barang yang aku bawa ke kamar. Jadi kalau lupa itu harus balik lagi ke atas, terus baru turun lagi. Ya lumayan repot sih. Cuman ya mau gimana lagi kan ya. It is what it is. Oke, sekarang kita masak telur dulu. Oke, jadi di sini kompornya elektrik guys. Dan ini lagi dibersihin sama ibu tukang bersih-bersihnya. Kita ambil telur. Jadi dorm ini dibersihin 2 kali sehari. Jadi emang cukup intens, cukup oke lah servisnya. Setiap pagi dan setiap sore. Ini dia kulkasnya. Ada. Nah sebenarnya di sini tuh ada laci-laci guys. Dan itu pada kepake semua. Tuh contohnya ini nih. Jadi buat mereka-mereka yang udah senior, yang udah tahun kedua gitu, biasanya mereka naruh barangnya di sini. Nah sebenarnya aku juga pengen sih naruh barang di sini. Cuman satu, aku takut barangku hilang karena ini kan common space ya. Jadi nggak bisa dipungkiri ada potensi bahwa barang bisa hilang. Lalu yang kedua emang udah penuh juga. Jadi ya udah, I'm okay with bringing my things back to my room. Contoh kayak panci nih aku selalu bawa ke kamarku lagi kalau udah selesai masak. Karena lockernya nggak cukup guys buat naruh si pancinya. Gitu. Terus di sini ada microwave. Terus ini semua barang-barang masak ini punya orang semua ya. Oh ya BTW tadi aku udah sempat tunjukin. Di sana itu juga ada kompor juga dan masih ada meja juga tempat makan. Jadi karena yang tinggal di sini mungkin bisa dibilang 100 orang lebih ya. Dengan kompor yang sebanyak ini menurutku masih kurang sih. Karena kalau aku datang di jam yang salah, itu benar-benar penuh dan gak ada space lagi buat aku masak. Jadi harus pinter-pinter nyari jam. Nah termasuk pagi lah, waktu yang paling tepat. Karena biasa pagi itu pasti selalu sepi. Jadi aku selalu biasanya masak kalau nggak pagi banget, malam banget. Kalau malamnya sekitar jam 7 sampai jam 9 itu penuh, dijamin guys. Oke, kita masak dulu.
Oke guys, ini dia sarapan kita pagi ini. Kayaknya emang menu ini menu yang biasa aku makan tiap pagi. Jadi telur orak-arik atau dadar biasanya. Terus nanti aku makan granola sama susu. Ditutup dengan buah apel. Ronde kedua. Oh ya, BTW granola ini satu bungkusnya harganya 4 euroan guys, 4,1 kalau nggak salah. Jadi bayangin satu bungkusnya harganya 70-an ribu rupiah. Dari semua sereal yang pernah aku coba, ini favoritku. Jadi nggak apa-apa lah keluar duit sedikit demi perut yang kenyang dan lidah yang terpuaskan. Oke. Oke guys, kita udah selesai makan dan ini aku ngecek mesin cuci kita sudah selesai. Jadi habis ini aku bakal langsung masukin ke dryernya biar langsung kering tanpa harus dijemur-jemur. Karena pertama aku nggak punya gantungan ini, rata-rata ini punya orang personal. Jadi mau nggak mau keluar duit lebih banyak karena nggak ada tempat buat ngejemur guys, dan kita nggak bisa ngejemur sembarangan di luar, ngegantung-gantung baju kita sembarangan. Jadi better kalau nggak ada tempat jemuran ini kita langsung dryer aja. Oke, udah kita bayar untuk dryer. Kali ini waktunya 50 menit. Nomor 3, kita langsung start. Sambil nunggu, kita mungkin balik ke kamar dulu. Tapi sebelum kita balik ke kamar, aku bakal ajak kalian muter-muter lagi apa aja yang ada di basement di dormku. Let's go. Jadi tadi kita dari sana ruang makan, ini ruang laundry. Terus ada kamar mandi, ada 2. Di ujung ini hanya ada technical room, dan ini ruang penyimpanan ya, linen storage. Technical room ini emergency exit kalau nggak salah. Let's go. Ini sama tadi gym yang aku bilang. Nah, jadi kayak yang aku bilang tadi, karena gym ini masih direnovasi, kita dialihkan ke gymnya kampus. Nah, aku tunjukin ya foto gym kampus tuh kayak begini nih. Tuh, keren sih, lumayan. Nggak terlalu besar, cuman cukup lah. Dan sama sih, sebenarnya kalau kalian milih jadwalnya tepat, itu nggak terlalu rame. Cuman kalau di jam-jam yang terlalu crowded, kita emang kurang nyaman karena tempatnya nggak terlalu luas. Oke, kita lanjut. Di sini kita ada study area. Sebenarnya di setiap lantai itu ada ruangan kayak gini ya, ruangan buat belajar. Dan kita bisa minta kuncinya sama di resepsionis. Ini changing room buat kalau yang mau ke gym. Ada buat cowok dan cewek. Ini tadi tuh ke lift. Ini meditation room, sebenarnya nggak tahu ya dipakai atau enggak. Cuman biasa orang pakai buat belajar juga sih. Ini cooking area 1, TV room, cooking area 2. Ini sama, ini tembusnya ke dapur juga, cooking area 2, technical room. Terus ada toilet lagi. Dan di sini ini cukup kocak sih. Ini sebenarnya judulnya music room. Dan dulu pas aku datang tuh aku expect-nya wah bakal ada ruangan musik nih khusus nih, berarti kita bisa main musik. Terus tau gak sih kayak ruang-ruang band tuh kan dia diisolasi cukup baik, jadi kedap suara.
Ternyata guys, pas kita masuk nih, pas masuk isinya storage, ada locker, ini ada freezer, ini ada kulkas. Jadi emang udah dialih fungsikan guys. Mungkin karena emang kekurangan ruangan ya. Jadi inilah awalnya musik room jadi storage room juga. Oh ya, aku mau cerita sedikit. Jadi setiap orang di sini, tadi kan aku udah tunjukin lokerku ya. Jadi dapat satu locker per orang. Lalu kita juga dapat space buat kulkas dan space buat freezer. Nah, aku tunjukin freezerku ya. Tada, ini dia semuanya. Terdiri dari berapa ruangan nih? 1, 2, 3, 4, 5 ruangan di sini. Satu ruangan isinya 2 orang, berarti 10 orang nih memakai freezer yang sama. Sedangkan untuk kulkasku itu hanya untuk 2 ruangan aja. Jadi di sini 2 ruangan berarti 4 orang ya. Jadi semua barang-barang ini it belongs to 4 person. Jadi lebih enak sih. Ngebaginya sih kita sistemnya paling atas tuh aku, kedua ada teman sekamarku. Yang pokoknya sisa yang bawah itu kamar sebelah lah pokoknya. Begitu guys. Nah ini tadi yang aku bilang cooking room satunya. Itu ada ruang makan juga. Oke, tinggal sisa satu ruangan lagi yang pengen aku tunjukin. Yakni ini namanya playroom. Wow. Jadi emang isinya biasa orang pakai ruangan ini buat main tenis meja sih lebih seringnya. Dan jujur sebenarnya aku selama di sini 2,5 bulan sama sekali nggak pernah main di ruangan ini. Karena nggak tahu ya, kalau udah di dorm tuh bawaannya pengen istirahat aja. Atau kalau nggak istirahat, mending ngerjain tugas aja di kamar atau belajar. Jadi sama sekali nggak pernah aku main di ruangan ini. Di situ ada emergency exit. Oke, kurang lebih begini isi dari playroom. Ini dia playroom. Oke, mungkin itu isi dari basement. Kita lanjut. Aku pengen tunjukin ke kalian apa yang ada di lantai yang lain. Let's go. Oke, kita naik lewat tangga aja ya. Floor -1. Nah, dari lantai 1 kita ke ujung. Nah, jadi di sini penamaan ruangannya itu dimulai dari nomor lantainya. Lantai 0 berarti 009. Kalau lantai 1 109 gitu. Di setiap lantai juga ada kamar mandi umum. Nah, lalu untuk lantai 1 itu ada ini guys, coffee area dan living area. Jadi biasa orang pakai ruangannya untuk belajar. Di situ ada printer umum juga. Printernya itu free, cuman kita harus bawa kertas kita sendiri. Dan di sini ada buku-buku bacaan. Cuman kebanyakan bahasa Itali guys, jadi aku nggak pernah baca. Ada board game juga sama kayak di bawah. Jadi orang-orang sini suka main ya. Nah terus ini dia ada vending machine dan kopi. Kadang-kadang aku beli kopi di sini. Cappuccino. Kita tambahin gulanya dulu guys, sedikit aja. Terus yang ini aja. Conferma. Sekarang kita bayar. Aku bayar dulu guys. Hai pagato, grazie. You have paid. Thank you. Jadi di Itali kalian bakal
sering banget nemuin vending machine buat kopi. Karena orang sini benar-benar suka banget ngopi. Bahkan di kampus juga, di gedungku yang biasa aku kelas, itu juga ada vending machine kopi 2 biji. Dan setiap break coffee time, orang sini benar-benar ngopi guys. Jadi coffee time bukan sekedar nama, benar-benar ngopi orangnya. Cappuccino untuk mengawali hari. Jadi lantai 0 guys, isinya tadi ya, ada coffee area, living area, ada printer, ada resepsionis itu di sana. Itu pintu depannya. Terus ada kamar. Jadi ke sana isinya kamar doang. Dan ke sana tadi itu tempat kita ambil kopi. Oke, sekarang mari kita ke atas. Oke guys, I'm back to my room. Jadi sambil nunggu tadi ya, nunggu dryer, aku udah set timer di HP ku, masih sekitar 30 menit. Jadi tadi kita udah ambil kopi di vending machine di lantai 0. Nah, aku mau sambil tunjukin apa aja yang ada di kamarku. Jadi dari masuk ya, kita masuk nih. Ini pintunya nggak terlalu besar sih ruangannya. Ada mirror on the wall. Terus ini ada coatku. Ini ada kamar mandi. Tada. Seperti biasa lah ya, ada wastafel, ada closet, nah ini yang khusus guys. Di Itali itu biasa setiap kamar mandi, khususnya kamar mandi yang private ya, bukan kamar mandi umum di mall atau di mana, biasa ada namanya bidet. Cukup berguna sih kalau buat aku pribadi ya. Jadi emang tahapannya setelah kita dari kloset kita ke sana untuk membersihkan lah supaya makin bersih. Terus ada shower. Oke, itu untuk kamar mandi. Lalu inilah kamarnya. Maaf ya guys, berantakan. Jadi seperti yang aku bilang tadi, di sini karena ini dorm, kita sekamar itu berdua. Sebenarnya ada beberapa tipe kamar di asrama yang di Lecco ini. Jadi ada double room, ada single room, ada mini loft. Jadi kalau double room kayak gini, sekamar berdua. Single room itu ke sekamar sendiri. Lalu untuk mini loft itu semacam mini apartment. Jadi kayak studio room yang di dalam itu nggak cuman ada tempat tidur aja, tapi juga ada dapurnya, ada ruang makan privatnya. Jadi cukup enak sih. Makanya kamar yang paling cepet habis di sini itu yang pertama jelas single room, yang kedua mini loft. Karena kalau single room jelas itu menawarkan privasi yang semua orang inginkan. Lalu yang mini loft itu menawarkan convenient atau kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kayak misalnya aku tadi guys, aku udah turun, tiba-tiba barangku ada yang ketinggalan, jadi aku harus naik lagi. Hanya untuk masak, aku harus naik turun dari lantai 4 ke lantai -1. Untung aja ada lift, kalau nggak ada lift bayangin. Oke, lalu gimana cara buat dapetin space di asrama ini? Itu nggak gampang guys, itu kita harus rebutan. Kemarin aku ikut war-nya, jadi pendaftaran tuh buka di tanggal 30 Juni. Dan aku tuh langsung standby di tanggal dan di jam sesuai dengan bukaan bookingnya. Dan yang nyeseknya itu ketika jam bukaannya itu websitenya langsung crash karena overload. Karena semua orang buka pada saat yang bersamaan guys. Akhirnya aku baru bisa akses websitenya setelah 1 jam kemudian. Dan setelah 1 jam kemudian, inilah yang tersisa. Jadi semua single room udah habis, mini loft udah habis, sisa double room aja. Akhirnya ya udah aku tetap ambil aja. Dan aku langsung bayar saat itu juga.
Oke, itu sedikit cerita ya, gimana aku dapetin tempat di asrama ini. Oke, apa aja yang kita dapetin nih? Yang jelas kasur, meja samping kasur. Ini maaf ya guys, aku karena nggak ada gantungan, jadi aku mengakali dengan handle koper aku jadiin gantungan tuh. Nah jadi untuk lemari ini kita separate bagi dua, yang satu buat kawanku, satu buatku. Nah di sini ini kita juga dapat meja sama kursi tentunya, study space, dapat lampu belajar juga. Oh iya, buat nanti kalau yang nanya mana temennya, jadi temanku itu orang Chinese dan dia asalnya dari Chongqing, dari China. Setiap weekend dia pergi ke Pisa karena dia itu punya pacar dan pacarnya juga lagi study di Italia di universitas di Pisa. Jadi udah setiap weekend dia pasti langsung caw. Aku mau nunjukin kalian aja guys pemandangannya. Semakin terang semakin indah. Wow, luar biasa. Oke, mungkin itu ya yang bisa aku tunjukin dari ruanganku ini. Oke guys, satu hal lagi yang pengen ku tunjukin itu buat ngedapetin air minum. Nah sebenarnya di Milan dan sekitarnya itu in general tap water atau air keran tuh bisa diminum. Cuman ini info dari roommateku ya, yang dia udah lumayan lama juga tinggal di Milan sebenarnya, dan dia dapat informasi juga kalau di Lecco ini airnya bisa diminum, cuman in some case itu ada beberapa temuan bahwa kandungan Fe itu melebihi ambang batas. Nah jadi makanya ya kita nyari aman aja guys. Aku bakal tunjukin gimana caranya aku dapat air minum sehari-hari. Jadi aku udah nyiapin botol kosong, ada 2 botol. Kita masukin dulu 1 dan 2. Terus aku menyiapkan kartu ini. Jadi nanti ada vending mesin juga khusus buat air. Tempatnya nggak jauh, persis di depan kampusku. Jadi nanti aku tunjukin ya. Let's go. Mari. Tetap harus pakai coat guys, karena kalau nggak pakai dingin. Ciao. Wow. Jadi inilah guys pemandangan sehari-hariku keluar dari dorm. Langsung fresh matanya. Pemandangannya luar biasa. Terus kedengeran dah lonceng-lonceng gereja. Pagi ini cerah sekali. Cerah tapi dingin. Meskipun matahari bersinar cerah, itu nggak menjamin. Nah itu guys, tempat kita bisa ambil minum. Ini dia. Ini vending mesinnya. Jadi kita tinggal enter ini. Masukin deh. Saldoku 1,25 euro. Nah, jadi di sini ada 2 pilihan. Frizzante itu buat sparkling water, sedangkan Naturale itu air mineral yang biasa. Mungkin sekarang kita coba Frizzante. Wow. Dia langsung otomatis bakal ngisi 1 liter setiap kali kita pencet, dan harga per liternya itu dia sekitar 5 sen. Satu botol lagi. Satu lagi kita isi Naturale saja.
Aqua controcorrente. Ini seger banget guys dan dingin ya. Karena cuaca di luar sini aja udah kayak kulkas. Oke, mari kita ambil ini dan kita kembali. Oke, kita sudah ambil air. Langsung balik. Wah, dingin sekali. Ternyata tadi aku udah cek temperaturnya di sini masih lumayan dingin guys, masih 3 derajat. Jadi matahari ini sama sekali tidak berasa. Masih ketutup sama dinginnya. Ini dia kampus tercinta Politecnico di Milano, Polo Territoriale di Lecco. Bukit belakang sekolah. Kayak di Doraemon. BTW nantikan pasti akan ada video juga di mana aku akan ngajak kalian keliling-keliling atau kampus tour ke tempat aku belajar ini. Oke, mungkin sekian dulu guys video dorm tour kali ini. Semoga kalian suka dengan videonya. Nantikan video-video keren selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Ciao, grazie mille.